Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini Rizka bakal live ya dan sharing-sharing dengan Mbak Sally Giovanni. Mbak Sally ini adalah seorang yang luar biasa ya. Beliau adalah owner dari The Keranjang Bali, owner juga dari 1000 km official, 1000 km official Instagramnya ya, dan sangat menginspirasi sekali sebagai womanpreneur. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nih, mau menyapa juga teman-teman semuanya ya, semoga semakin sehat, masih survive kan bisnisnya, mudah-mudahan makin sukses dan tetap survive walaupun keadaannya masih dalam era new normal ya. Dan teman-teman semuanya jangan lupa juga nanti di-share juga ya ke teman-teman kalian Instagram live kali ini ya, di-share sebanyak-banyaknya. Dan katanya dapat ada hadiah nanti untuk 3 orang pemenang, insya Allah. Kita bakal sharing kali ini dengan Mbak Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan menjadi inspirasi yang luar biasa untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sally. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar? Alhamdulillah wa syukurillah, Mbak Sally makin luar biasa, makin Masya cantik, Allah. luar Aduh, ini dalam hatinya juga. Masya Allah. Lancar ya Mbak ya semuanya? Alhamdulillah. Apanya nih? Usahanya semua, anak-anak sehat? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Lu seneng banget deh ketemu virtual ya sama wanita yang cantik dan menginspirasi. Alhamdulillah, iya bener. Aku juga senang banget Mbak Sally bisa bertemu virtual, bisa silaturahmi lagi dengan Mbak Sally. Masya Allah. Ya. Mbak Rizka, kegiatannya apa aja nih? Alhamdulillah, kalau sekarang kan masih banyak work from home, jadi kebetulan juga saya juga ngurus anak-anak ya kan, ngajarin anak-anak juga, tetap karena kan sekolah juga masih stop sekolah offline, jadi banyak online, sekarang lagi sekolah ya, sama bisnisnya pindah nih ke online ya kan. Ya benar ya, pindah ke online ya. Karena kan keripik zaman now juga kan banyak disimpan di toko-toko oleh-oleh di hampir di seluruh Indonesia. Salah satunya bener banget. Tempat yang biasa. Batik terus, Bi. Iya. Jadi Masya Allah, aku nih bisanya tahu sama Mbak Rizka nih, awalnya lihat ini, produknya Mbak Rizka ada di Batik Terus Mi gitu kan. Terus aku kepo ya kan, ini keripik zaman now, ownernya siapa ini gitu kan. Ternyata Masya Allah, ownernya masih muda, cantik, terus bener-bener sangat menginspirasi gitu. Terus ingat nggak kita pernah chatan waktu zamannya aku manage kue-kue artis itu loh. Iya, ingat banget. Bahasa udah lama banget dan aku selalu ingat Mbak Sally, nggak akan pernah lupa karena menginspirasi. Dan aku dulu memang pertama kali sempat juga ngobrol sama Mbak Sally itu pas acara pengajian di Bandung sama Ustadz Fatih Karim. Oh, Masya Allah, iya ya. Kita nanti malam juga nih, nanti malam juga ada sharing sama Ustadz Fatih Karim, Insya Allah. Iya, mau ikutan dengerin. Asik. Iya. Nah, ya terus kayak gitu aku terinspirasi juga sama Mbak Sally kan, orangnya struggle banget ya, seorang womanpreneur yang luar biasa. Jadinya aku juga coba-coba gitu nambahin bisnis baru lagi, ya itu salah satunya. Iya, keren banget deh, bener. Jadi memang kita tuh harus bisa menyesuaikan ya, maksudnya dalam kondisi apapun ya kan, lagi zamannya seperti itu ya kan, lagi hitsnya seperti itu ya nggak apa-apa gitu kan. Kita sebagai pengusaha mencoba di bidang yang baru gitu kan. Jujur aku kan sebenarnya awalnya bidangnya cuma di batik ya kan, tapi ketika ada kue kekinian gitu kan, ya udah gitu coba gitu, akhirnya ya alhamdulillah juga banyak dapat pelajaran gitu kan, banyak dapat networking gitu, kayak sama Syahrini, sama Krisdayanti, sama Via Valen ya, sama artis-artis yang lain gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang kita lakukan itu nggak ada yang sia-sia ya gitu kan. Terus apalagi ya kondisinya sekarang seperti ini gitu kan, itu
tergantung respon kita sih seperti apa. Makanya nih menarik banget ya kan. Sharing kita kali ini kita akan bahas gimana caranya bisnis bisa tetap survive di dalam kondisi ya new normal seperti ini gitu. Betul banget. Nah, emang Mbak Sali termasuk bisnis yang struggle banget bisnisnya ya, dari Batik Trusmi yang udah gede banget di Cirebon. Aku udah mampir beberapa Wah. kali ke Batik Trusminya dan luar biasa ya, keren banget dan berkembang sampai Bali bahkan ya. Sekarang ada namanya Keranjang Bali oleh-oleh. Baru buka kapan ya Mbak Sali waktu The Keranjang Bali? Baru buka ini ya, bulan puasa yang kemarin gitu kan. Sebenarnya baru soft opening sih, kita belum grand opening gitu. Grand openingnya nantilah, nunggu momentum yang pas. Bener-bener. Iya, iya, iya. Mbak Rizka gimana nih sekarang kegiatannya apa aja nih kemarin-kemarin waktu saat mulai pandemi, terus sekarang sudah new normal. Boleh diceritain nggak ke kita apa aja Mbak Rizka lakukan? Aku sharing-sharing juga nih sama Mbak Sali kan. Jadi waktu selama pandemi kan, mau nggak mau memang mereka juga kan punya toko oleh-oleh sama Mas Rio, partner ya kan. Nah itu tutup. Jadi sama gitu, karena kebetulan di daerah situ ada yang terdampak COVID-19. Nah kita tutup, terus itu yang keripik juga kita alihkan penjualannya online, tapi keripik-keripik yang lain alhamdulillah sudah masuk, karena udah masuk ke bisnis retail market dan modern market, alhamdulillah tetap jalan keripiknya. Alhamdulillah. Kebetulan kan kita juga berpartner sama salah satu pabrik pembuat keripik yang salah satunya namanya ada King Kong Snack by Raffi Ahmad, ada Nagito Snack yang dari by Nagita, terus ada dan macam-macam keripik. Kita juga nerima maklun. Jadi kalau misalnya buat keripik dengan jenis apapun bahan bakunya, yang penting itu keripik, insya Allah kita juga bisa dapatkan gitu. Nah, itu kita selalu buat kegiatan-kegiatan yang efeknya juga positif ya, dan bisa kegiatan sosial selama pandemi sampai saat ini. Buat kegiatan berbagi nasi ya. Jadi berbagi nasi yang nama programnya adalah berbagi sejuta nasi box. Jadi kita bagi-bagi nasi ke orang-orang yang sangat membutuhkan gitu. Terus kebetulan kita sekarang di Jawa Barat selama pandemi ini membantu khususnya para ibu-ibu ya yang ingin berwirausaha dengan cara belajar masak mulai dari rumah. Jadi memanfaatkan iya, memanfaatkan bahan baku yang ada di sekitar, apa yang ada lokal, atau mungkin yang di home gardennya manfaatin, yang akhirnya nanti mereka yang tadinya masaknya takut ribet, terus dan masaknya belum bisa dijual gitu ya, belum layak dijual. Nah, Rizka bekerja sama dengan Asosiasi Chef Indonesia yang membantu para ibu-ibu ya, kerjasama dengan ibu-ibu PKK ya, misalnya di daerah Sumedang, daerah kabupaten-kabupaten, kemudian masuk ke Jawa Barat, itu kita bantu ibu-ibu untuk belajar masak dengan bumbu-bumbu yang mudah, bahan baku yang murah, terus bisa dan bisa juga dijual. Gitu. Wow, bener-bener ya maksudnya. Iya, mudah, murah ya kan, terus ya bener produktif gitu kan, bisa dijual juga. Keren banget nih programnya. Aku ikutan boleh nggak? Waduh, boleh banget. Mbak Sali kan udah hebat, udah pintar masak, pintar jualan. Nggak bisa. Aku nggak bisa masak, makanya pengen ikutan. Boleh banget. Dan kebetulan memang kan aku juga sambil belajar sama chefnya ya kan. Dan kebetulan aku juga founder dari Rumah Kreatif Planner. Nah, Rumah Kreatif Planner itu membantu juga untuk para teman-teman ya yang tadinya bisnisnya offline pengen digital gitu ya, akhirnya kita juga support. Benar-benar gratis semuanya, tanpa ada biaya. Begitupun yang live webinar belajar cooking kita gratisin semuanya gitu. Jadi kita yang support dari program chefnya kita support, terus tempatnya kita support, terus bahan bakunya juga saat pembuatan kita yang support gitu. Ih ampun, seneng banget ya. Jadi bener-bener kita masa nggak ada alasan lagi ya buat kita tetap produktif, tetap berusaha, tetap berkarya. Toh udah difasilitasi juga gitu kan di Creative Planner ini ya. Benar. Kebanyakan gini kan Mbak Sali, kebanyakan kan pemikiran orang-orang itu
katanya kalau mau ikut seminar, mau ikut belajar Mm-mm. sesuatu ya atau skill ya, soft skill itu harus berbayar, harus itu. Tapi Mm-mm. sekarang banyak Mm-mm. banget yang gratis. Tapi sebenarnya lebih ke dalam diri kita sendiri, mau atau enggak Mau kita apa enggak? belajar, mau atau enggak Mm-mm. kita berubah, mau atau enggak kita survive, ya kan? Mm-mm. Tapi Mm-mm. kebanyakan mungkin pola pikirnya masih belum berani survive, belum berani Mm. bertindak, belum berani berubah haluan yang tadi zonanya misalnya jadi karyawan, terus akhirnya di Mm-mm. PHK, ya kan? Terus Mm-mm. bingung mau usaha apa. Nah, sebenarnya banyak banget. Salah satunya kan programnya Mbak Sali juga 1000 kilometer banyak membantu Mm-mm. para Alhamdulillah. teman-teman yang tadinya belum jadi apa-apa, yang pengen ingin menjadi sesuatu atau menjadi seorang yang lebih baik lagi. Mm-mm. Insya Sama kurang Allah. lebih. Aduh, amin. Udah didoain, disupport juga. Jadi sebenarnya buat teman-teman semua nih yang belum tahu gitu kan, ini Mbak Rizka lagi IG live sama siapa? Kok 1000km.official. Ini Ya. adalah wadah ya kan untuk sahabat inspirasi curhat, bisa juga Ya. berbagi inspirasi, juga bisa juga kita konsultasi di sini dan gratis semuanya. Terus nanti insya Allah seluruh kisah-kisah menginspirasi ya yang diangkat dari kisah nyata nanti kita bukukan dan hasil dari penjualan buku seluruhnya akan disedekahkan kayak gitu. Masya Jadi Allah. jadi Bagus ini banget. sebenarnya proyek sosial sih. Ini proyek sosial yang umurnya belum ada sebulan, jadi masih baru lahir banget. Hebat banget sih Mbak Sali. Aku Mm-mm. salut banget karena Mbak Sali banyak banget membantu banyak orang ya. Terus ya gitu kisah-kisah inspiratif banget. Dan aku lihat banget nih, lihat di Instagramnya 1000km.official itu Mm-mm. semuanya menginspirasi, semuanya Oh. apa namanya jadi tersupport, jadi termotivasi. Yang tadinya mungkin Mm-mm. down, yang tadinya kurang survive, Benar. dari Mm-mm. baju saja udah survive dan kegiatan-kegiatannya juga positif Mbak Sali. Itu terinspirasi dari apa Mbak akhirnya Iya. bikin program 1000 km Masya official? Allah. Masya Allah nih, Alhamdulillah banget ya. Bener, maksudnya setiap kejadian pasti ada hikmah gitu kan. Jadi beberapa bulan yang lalu kan memang aku di rumah aja ya kan. The Keranjang tutup sementara, Batik Terusmi juga awalnya tutup sementara gitu. Tapi sekarang Batik Terusmi udah buka. Cuma kalau The Keranjang Bali masih belum bisa buka karena peraturan pemerintahnya memang belum dibolehkan untuk beroperasional kayak gitu. Terus aku kan jadi gabut nih di rumah yang biasanya selalu istilahnya selalu produktif apa, tapi ini banyak waktu di rumah. Cuma alhamdulillah respon aku tetap positif ya kan. Jadi aku fokuskan untuk mencari ide gitu kan, mencari inspirasi dan alhamdulillahnya Allah kasih ke aku ini apa wadah gitu kan, ide untuk membuat 1000 kisah menginspirasi. Kenapa sih kau buatnya 1000 kisah menginspirasi? Karena saat-saat itu banyak banget yang DM ke aku curhat gitu kan, ibu-ibu, millennials yang kena dampak dari pandemi ini gitu kan. Terus ya aku lihat, ih kok banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil gitu. Sayang kan kalau cuma aku yang baca, aku yang tahu gitu kan. Terus aku izin gitu kan, boleh nggak sih ceritanya ini aku bikin buku gitu kan. Oh boleh banget, ternyata banyak sekali yang dengan senang hati gitu kan. Karena mereka percaya gitu, ketika kita berbagi sesuatu yang menginspirasi, itu akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir gitu kan. Sampai kita wafat pun, orang yang terinspirasi dari kebaikan kita gitu kan, dari apa yang kita lakukan itu akan terus mengalir pahalanya kayak gitu. Terus Masya Allahnya lagi nih, karena aku kan nggak bisa ya sendirian gitu kan, aku punya 3 orang anak juga gitu yang harus aku urusin. Terus aku iseng-iseng gitu, aku nanya siapa sih yang mau ikutan gabung gitu kan, jadi tim 1000 kisah menginspirasi ini. Ternyata dong ada 35 orang yang mau gabung dengan sukarelawan. Jadi mereka tuh nggak digaji sepeser pun sama sekali. Jadi mereka memang nggak ada kepentingan pribadi ya kan gabung di sini. Memang benar-benar tulus ikhlas pengen bisa mewujudkan sebuah karya yang bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Oh, Mbak Sari luar biasa banget ini programnya ya. Tapi 1000 km official ini khusus untuk wanita atau boleh umum Mbak Sari? Oh iya, boleh umum. Jadi justru aku tuh tertarik ya karena banyak juga yang cerita tuh bapak-bapak. Jadi bapak-bapak itu bilang, aku mau curhat dong, aku bingung karena gitu kan. Istilah kalau mau curhat sama istri, justru masalahnya kadang-kadang sama istrinya.
ya kan, jadi bingung mau curhatnya ke siapa. Kalau ke temen ya agak malu gitu, cowok kan gengsi gitu kan. Kalau mau curhat ke keluarga nggak enak juga, masalah pribadi dibawa ke keluarga besar gitu kan nggak enak. Jadi ya udah deh, saya bisa mencurahkan isi hati saya tuh, keluhan saya di sini gitu kan. Semoga bisa mendapatkan solusi. Nah, ketika kita tim mentok nih, ya kan, maksudnya belum tahu ilmunya apa belum paham gitu kan, memberikan solusi, kita alihkan ke psikolog. Jadi kita nanya juga ke psikolog, kadang kita nanya juga ke ustadz. Ustadz ini baiknya seperti apa ya, kita memberi solusinya. Jadi harapannya insya Allah bisa melegakan, bisa meringankan beban sahabat inspirasi ketika sahabat inspirasi curhat di 1000km.official. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, jadi bisa sarana surat. Tapi kalau misalnya mungkin yang rahasia-rahasia nggak ditampilin boleh ya Mbak Sali Oh ya? boleh sekali. Jadi kita insya Allah tim ini aku udah seleksi. Jadi 35 tim ini memang sudah aku seleksi. Yang daftar mah banyak kali, sampai ratusan gitu. Cuma kan aku pilih-pilih, nggak semua gitu kan. Terus insya Allah mereka amanah dan insya Allah bisa dijaga identitasnya. Jadi nanti kita misalkan sebut saja Mawar, apa sebut saja Budi. Oh iya, ya pakai inisial gitu ya Mbak Sali. Iya. Keren banget Mbak Sali. Masya Allah. Jadi terinspirasi nih sama Mbak Sali malah. Sebenarnya aku loh yang banyak terinspirasi, bahkan aku tuh pengen kepo dalam arti gini, Masya Allah Rizka semuda ini gitu kan, udah bisa menjalankan banyak sekali kegiatan dan itu kebanyakan kegiatan untuk sosial ya kan. Nah, aku pengen tahu nih Rizka, awal mula apa ya, pertama kali ngambil keputusan untuk berusaha gitu kan, terus setelah itu ngambil keputusan untuk bikin creative planner atau bikin kegiatan sosial lainnya, boleh nggak sih diceritain step by step dari awal, kapan ya kan, gimana gitu, biar kita nih dapat inspirasi dari situ untuk yang pengen mulai usaha, untuk yang pengen produktif gitu, seperti apa? Iya Mbak Sali, terima kasih Mbak Sali udah diizinkan sharing ya. Jadi memang awalnya itu dari Rizka lulus SMA ya, mungkin 17 tahun lebih dikit. Nah Rizka memang senang banget berdagang Mbak Sali. Nah dari situ Rizka coba dagang mulai dari kampus. Nah dari kampus itu Rizka dagang aja apa aja. Dagang dulu pertama kali memang coba dagang produk orang. Ibaratnya jadi reseller. Karena kan nggak punya modal Mbak Sali, jadi ya udahlah dari hal yang kecil aja. Nah ternyata dapat uang ya, terus ditipu juga, minus tuh, minus. Coba akhirnya dari modal yang Rizka punya itu lagi punya modal yang namanya bisnis kan sering ketipu, berproses, dan dulu kan nggak ada mentor, nggak ada sosial media, nggak ada seminar gratis, nggak ada yang kayak sekarang nih banyak banget yang support gitu, pemerintah juga support. Zaman Rizka tuh nggak ada yang support sama sekali, apalagi program-program kewirausahaan. Nah, jadi Rizka dengan modal 150.000 dari kantong yang Rizka punya itu coba jualan es pisang hijau. Nah dari es pisang hijau tadi jualannya masih pakai bahan baku dulu, belum punya gerobak ya. Terus punya uang lagi 2 juta rupiah, itu dibuatin gerobaknya. Nah, setelah pakai gerobak, jualan di pinggir jalan, persis di depan Masjid Darut Tauhid Bandung. Nah, dari situ pasarnya kebetulan anak-anak mahasiswa yang kuliah di dekat-dekat daerah Masjid Darut Tauhid dan juga santri-santrinya DT ya. Dan itu banyak yang berkembang, banyak yang suka. Akhirnya Rizka buka cabang lagi, kedua, ketiga, terus 4 tahun kemudian pakai konsep kemitraan, lalu Rizka ngambil program franchise, belajar dulu pakai coaching ya, sekolah dulu di Australia, di Singapura, terus udah gitu sama coaching yang dari Belanda. Akhirnya setelah belajar, dan itu juga uangnya buat belajar ya hasil dari usaha, ya kan? Nah, dari situ berkembang, akhirnya sudah punya ratusan outlet all over Indonesia. Nah, akhirnya punya rezeki lagi ngembangin bisnis cakes ya, masih belajar lah. Tapi itu pun baru-baru mulai ada Facebook sama Instagram. Facebook dulu ya, dulu jualan di Facebook. Belajar itu belajarnya sendiri, jadi nggak pakai mentor gitu, atau misalnya sekarang kan banyak banget ya cara jualan lewat Instagram, cara aku nggak ngerti banget, jadi bener-bener nyari tahu sendiri, terus komen-komen di Instagram orang jualannya gitu, yang kayak banyak dilakukan orang sekarang, tapi Rizka nggak ngelakuin itu sekarang. Nah
pelan-pelan followersnya nambah, terus akhirnya cari reseller via online ya. Karena kan namanya bisnis pasti berubah ya, nggak terusan atau nggak harus sama itu aja karena dunia ini berubah. Kalau kitanya nggak mau berubah, kita juga bakal ketinggalan dan bakal mati bisnisnya. Nah, terus Rizka coba berusaha juga kerjasama dengan kekinian yang sama. Itu pernah jualan kekinian sampai antre panjang banget. Mungkin Mbak Sali pernah ada di posisi itu udah antre banget. Aku sebenarnya terinspirasi dari Mbak Sali juga gitu. Tapi Rizka partneran sama beberapa teman, cobain jualin produk kekinian dan akhirnya merambah gitu ya ke daerah-daerah jualannya, bukan hanya di Bandung aja, Surabaya, terus Jogja, Semarang gitu kan. Nah dari situ juga dapat tambahan income, ngembangin bisnis lagi, akhirnya buka kritik zaman now ya, dari ambassadornya Ria Ricis, dan tahun kemarin berpartner juga untuk ngembangin bisnis kritik lagi ya, dibesarin lagi, diluasin lagi kritiknya dengan aneka macam kritik. Nah pabriknya alhamdulillah namanya UCP, Universal Cipta Pangan gitu. Dan itu pabrik keripik sekarang ini bisa buat keripik apapun, dan kita sudah ekspor hampir di beberapa negara, di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, dan di Amerika juga udah. Dan keripiknya juga udah masuk ke seluruh market. Mungkin kalau boleh disebutin namanya Alfamart, ada di seluruh Alfamart di seluruh Indonesia. Gitu. Tapi itu pun berproses. Ya itu berarti udah berapa tahun? 15 tahun lah. Kurang lebih. 15 tahun berproses. Dan sekarang ya coba jualan online-nya dimaksimalin ya kan. Bagaimana merubah strategi yang tadinya mungkin selama sebelum COVID jualannya caranya begini, tapi kalau sekarang harus ada yang dirubah ya kan. Harus lebih banyak bagaimana interaksi online. Nah setelah itu pas pandemi COVID kemarin, ya seperti Mbak Sali banyak di rumah ya kan, banyak anak-anak, ngajarin anak-anak juga kegiatan di sekolahnya. Nah tapi kan yang namanya seperti Mbak Sali dan Rizka mungkin ya senang banget beraktivitas ya, apalagi senang banget kalau itu bisa bermanfaat. Nah akhirnya Rizka memutuskan menjadi Humas Abji, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga, karena memang Rizka di kuliner ya, itu berbagi 1 juta nasi box. Jadi keliling banget, setiap hari keliling, setiap sore itu bagiin minimal 1.000 nasi box, 1.000 nasi box. Ya Pak, kadang ada yang 300 di Jakarta, terus di Bandung, daerah-daerah juga. Jadi kita punya relawan-relawan juga di setiap daerah. Kalau misalnya di situ ada catering atau restoran yang bisnisnya lagi down, perlu support, kita belanja ke mereka, ke catering mereka, ya. Terus hasilnya kita bagiin nasinya. Misalnya ada catering yang lagi low gitu ya, terus dengan budget sekian, budget sekian, misalnya contoh 20.000, budgetnya 1 porsi. Porsiannya lengkap ya, ada makanannya juga beragam dan ada buah-buahannya juga. Nah kita belanja ke mereka contoh 1.000 nasi box, terus itu bukan kita yang makan, tapi untuk dibagiin lagi ke tempat-tempat yang membutuhkan. I see, Masya Allah, bener-bener ya, itu saling bantu jadinya ya, kita bantu juga orang-orang yang kena terdampak juga ya kan, kita bantu berdayakan ya kan, dipesen gitu kan, bisa buat makanan, terus nanti setelah jadi itu kita distribusikan juga untuk orang-orang yang membutuhkan kayak gitu. Bener banget, Mbak Sali. Waduh, benar-benar menarik. Bantu teman-teman pengusaha makanan, pengusaha catering, pengusaha restoran, termasuk mungkin pengusaha yang lagi down banget, pengusaha wedding ya, karena kan hampir nggak ada wedding, nggak boleh ya kan, nggak boleh ya. Nggak boleh, karena catering wedding lagi rame, misalnya malah sepi banget gitu, yang hotel atau hotel-hotel yang menerima catering. Nah kita juga supaya teman-teman yang terdampak, dan dampaknya juga hampir mau tutup ya, benar-benar kacau, karena kalau kita tidak mempertahankan mereka, mungkin karyawannya bakal di PHK. Kalau terjadi PHK, ya itu lebih masalah secara ekonomi ya. Jadi hampir setiap karyawannya mungkin nggak dapat makan. Jadi bagaimana kita membantu minimal bisa mempertahankan karyawannya supaya setiap family masih bisa menghidupi masing-masing family-nya. Aduh, keren banget nih. Jadi pada penasaran pastinya ya kan, pengen yang pertama gimana sih Mbak Rizka nih kalau misalkan kita pengen kerjasama ya kan sama bisnisnya Mbak Rizka gitu. Itu yang paling pertama nih orang pada pengen tahu ya pastinya.
Yang kedua, gimana caranya kita bisa gabung sama creative planner gitu. Terus yang ketiga, gimana caranya kita juga bisa kontribusi sama APJI yang 1 juta, bagi-bagi 1 juta nasi itu gitu kan. Nah, terus ada nggak di luar-luar kota, misalnya kayak aku di Bali nih, aku pengen deh di Bali, ada nggak sih kegiatan APJI ini kayak gitu? Ada 3 pertanyaan sekaligus yang harus dijawab. Diborong. Yang pertama tadi soal apa namanya berbisnis ya. Jadi iya, pengen kerjasama bisa nggak gitu? Gimana caranya? Insya Allah sih kalau berbisnis ya kita juga ada program bagaimana caranya memberikan pendapatan atau penghasilan tambahan untuk teman-teman yang mau berbisnis tanpa modal. Jadi itu dia. Ya kan kadang punya kawasan ya nggak perlu mau bisnis tapi takut modalnya besar gitu. Yes, benar. Tapi satu yang kita ajarin adalah bagaimana cara bisnisnya itu tanpa modal. Kita siapin produknya, produk-produk yang Rizka punya, termasuk kita latih bagaimana cara membuat konten, membuat jualan online, bagaimana cara produk juga Rizka support gratis ya. Seru banget ya. Logo desain usaha, misalnya ada juga teman-teman UKM yang baru usaha terus belum memiliki logo, belum memiliki foto produk. Nah, Rizka juga support mereka. Dan kalau mau jadi reseller bisa banget, caranya gampang banget ya. Nanti bisa DM juga di Instagram Rizka. Kita punya grup khusus untuk reseller ya. Dan grup ini memang kita maintenance-nya ya dari satu cara buat konten, buat foto produk itu gratis, cara jualan online-nya semua di maintenance dengan webinar Zoom ya, karena mungkin kalau tatap muka langsung daerahnya itu juga kan jauh-jauh ya, jadi sekarang juga mengurangi secara langsung bertemu, jadi kita selalu maintenance lewat online gitu. Itu yang pertama. Iya. Masya Allah, berarti udah paket lengkap ya, nggak ada alasan buat kita mulai ya kan berbisnis, bekerja sama, itu nanti diajarin semua. Ya kan, dibimbing gitu kan, dibimbing sampai sukses lah bersama gitu ya. Yang menjadi kendala itu adalah pribadinya mau apa enggak. Padahal udah difasilitasi ya. Iya, benar banget. Saya Mbak Sali udah kasih materi nih di 1000 KM sosial, dikasih materi, dikasih caranya, tapi kitanya nggak jalanin nggak akan jadi apa-apa. Kitanya nggak action juga nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau dengan kita baca dari 1000km.official, terus kita jalanin, terus kita praktekkan, insya Allah pasti ada hasilnya. Ya. Bener nih. Ini dari sini aja udah pada mau dong, mau banget. Waduh, siap-siap. Nanti selesai ini silakan DM sama Mbak Rizka ya kan. Aku mau kerja sama Mbak Rizka karena ini benefitnya banyak banget. Udah tanpa modal, udah dibimbing, dapat ilmu ya kan, udah di paket lengkap deh, udah semua. Udah, pokoknya tinggal take action aja deh. Ya. Lanjut pertanyaan kedua. Yang tadi bagaimana kalau misalnya mau ikut berbagi 1 juta nasi box, jadi tinggal di info aja lokasinya di mana. Jadi ada 2 sistem. Yang pertama mau jadi donaturnya, ya. Yang kedua yang kita berikan misalnya bantuannya gitu, bantuan nasi bungkus yang udah jadi atau bantuan yang kita pesan nasi boxnya gitu. Oke. Kalau donaturnya sih gampang banget sebenarnya ya, tinggal berinfak aja, itu nilainya bebas ya kan, seperti layaknya orang bersedekah lah gitu. Oke. Nah, misalnya ada catering yang lagi down gitu ya, lagi butuh bantuan, nah kita orderin makanan mereka dengan budget yang sudah kita sesuaikan gitu. Terus standar makanannya juga harus beragam, karena sekarang itu bukan pas hati mas sempurna, tapi harus beragam ya. Terus dari makanannya juga aman, makanan pastinya sehat, dan kita juga kasih buah-buahannya gitu. Oke. Setiap daerah ada kok Mbak, jadi nanti tinggal siapa yang mau, tinggal informasi aja ke Rizka langsung kasih kontaknya atau PIC-nya di setiap daerah tersebut. Oke. Bener-bener memudahkan banget ya. Kita mau donasi gampang banget. Kita juga pengen istilahnya ngasih informasi kalau misalkan ada barangkali keluarga kita, sahabat kita yang bisnisnya lagi down ya kan, catering, yang penting itu memenuhi spesifikasi, itu bisa dibantu juga gitu kan. Seperti itu. Terus kalau misalkan ada, kita mau kasih info nih, kayak misalkan ada panti asuhan yang lagi butuh, gitu bisa juga ya?
Bisa banget, banyak banget memang yang nge-DM Rizka secara langsung ya. Kita di masjid ini ada berbuka bersama kemarin pas lagi Ya, Ramadan. Masya Di masjid Allah. ini lagi kebutuhan makanan sekian porsi. Terus kayak gitu kemarin juga beberapa artis juga ikut nge-DM Rizka untuk pengen katanya berbagi nasi. Dia tinggal DM terus Rizka cuman informasiin catering yang deket di sana gitu. Oh, Contoh oke. misalnya di daerah Cirebon misalnya ya. Daerah Cirebon di daerah misalnya jalan ini gitu ya, Iya. kita lagi kebutuhan atau di panti asuhan Cirebon kita lagi butuh misalnya 300 nasi box misalnya. Nah, oh jalan apa alamatnya? Nah, nanti kita cari catering yang ada di lokal sana yang benar-benar terdampak COVID, terus kita bayar ke mereka ya, terus ada relawan yang di daerah sana itu yang membantu membagikan. Gitu. Iya benar-benar. Atau mungkin yang DM tadi yang ambil ke cateringnya, ya, terus mereka yang bagikan. Tapi kita juga ngecek bahwa ini bener loh, gitu, membutuhkan. Karena banyak banget yang cuma nge-DM, terus kita pas survei, ternyata cuman main-main aja gitu, hanya mainkan. Itu banyak juga kejadian seperti itu. Jadi tenang aja ya, di sini udah pasti amanah gitu, bakalan disurvei juga gitu kan. Jadi tepat sasaran lah, iya kan? Betul banget. Karena mungkin kadang kalau misalnya di donasi kita nggak ada saldonya, itu para entrepreneur pengusaha makanannya yang support. Kita jadinya gabungan, misalnya si A, si B, si C, kita joinan berapa-berapa, terus mampu berapa nasi box, ya udah kita join gitu. Masya Allah, ada Teh Gaida. Masya Allah, gabung. Assalamualaikum Teteh, sehat selalu. Nanti pengen mampir ke DT, insya Allah kalau udah normal lagi ya. Pengen silaturahmi. Kangen juga sama Teh Gaida tuh, sering banget dulu ngobrol sama Teh Gaida, udah lama banget sama Teh Gaida. Iya, Masya Allah, sedang banget. Hatur nuhun ya Teteh Soleha, sudah gabung di ngobrol-ngobrol kita siang ini. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Teteh, salam buat Ica, buat Mama, buat AA. Masya Allah. Kangen banget ya. Kita bener-bener yang cuma bisa memandangi secara virtual. Insya Allah lah, walaupun jauh di mata, tetap dekat di hati dan selalu sambung doa. Kayak gitu. Amin, ya Allah, amin. Salam kangen buat Teh Gaida sama keluarga ya. Iya, Masya Allah. Senang banget. Iya, Teteh, kan banyak juga nih orang yang istilahnya sekarang lagi down ya kan. Cuma ngelihat Mbak Rizka ini kok maksudnya kayak positif banget gitu loh, energinya positif banget, seneng banget. Pernah nggak sih Mbak Rizka berada di posisi titik terendah gitu loh, yang maksudnya yang kayak hampir menyerah gitu, atau yang kayak putus asa, terus atau yang kayak aduh udah negatif thinking, apa pernah nggak sih merasakan hal seperti itu gitu? Soalnya banyak banget kondisi saat ini nih yang mengalami hal seperti itu. Mungkin kalau perasaan yang sangat down gitu, sangat sedih, itu pas awal-awal ya berbisnis, awal-awal berdagang. Jadi karena juga nggak ada mentor, nggak tahu harus nanya kemana, terus udah gitu ditipu orang, takut ya, ngomongnya juga takut, mau curhat juga nggak tahu ke siapa gitu. Jadi cuman berdoa aja sama Allah. Terus Rizka tuh baca buku-buku yang positif, punya teman-teman juga yang support, karena lingkungan kita mempengaruhi dampak yang akan kita lakukan ke depannya gitu kan. Jadi kita coba kalau teman-teman negatif nggak support gitu, mungkin ya pelan-pelan kita alihkan mundur secara teratur. Pelan-pelan gitu kan, cari teman-teman yang support, cari komunitas yang positif, itu juga membantu kita untuk tetap bangkit. Nah kalau lagi sedih ya pasti semua manusia pernah mengalami down. Nah namanya iman juga kan pernah naik turun, apalagi kondisi juga sering banget naik turun, bisnis juga sering banget naik turun gitu kan, omset sering banget naik turun gitu. Tapi kita percaya Allah bahwa Allah tidak akan membebani atau memberikan hambanya itu cobaan di luar batas kemampuannya. Itu dia yang harus kita yakini sebagai seorang manusia, yang khususnya juga sebagai seorang muslim, yang harus yakin benar-benar pertolongan Allah itu ada, dan di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Itu aja yang harus kita yakini. Bener sih. Jadi
buat teman-teman sahabat inspirasi semua ya kan, kalian tuh nggak sendirian gitu. Posisi kalian lagi sedih, lagi terpuruk, lagi jatuh, lagi down, kalian nggak sendirian. Kita pun merasakan di posisi seperti itu, tapi yang penting kita harus yakin ya kan, setiap masalah sudah satu paket dengan solusi, dan yakin pertolongan Allah itu sangat dekat ya kan. Jadi kita tetap harus berpositif thinking, tetap harus berprasangka baik sama Allah. Masya Allah, ini ada Teh Echa. Telat nggak telat, tenang, kita masih gali lagi nih Mbak Reska. Aduh, ada Mami ASM ini, aduh, seneng banget deh. Coba kalau bisa bertiga, bisa nggak sih bertiga? Bertiga enak ya. Seru banget. Ya ampun. Ini di sela-sela kesibukannya nih sempat-sempatnya menyimak ya, Masya Allah, Mbak Echa. Echa, ya Allah, senang banget. Tenang. Nanti kita akan ada sesi kedua sama Mbak Echa, sama psikolognya juga. Soalnya kemarin tuh pada kurang. Padahal kita udah 2 jam sama Mbak Echa tuh 2 sesi. Tapi masih pada kurang. Pengen lagi. Tenang. Nanti 1000 km.official memang setiap narasumber itu, setiap orang-orang menginspirasi itu nggak cuma sekali. Jadi nanti sama Mbak Rizka juga siap-siap aja. Kita minta tolong lagi nih buat sharing. Dengan senang hati, Bun Sali, dengan senang hati. Aduh, ini kita doain dulu ya buat pasiennya Mbak Echa lagi kejang-kejang, sedih. Aku kalau lihat ya kayaknya kucing atau apa nih Mbak Echa nih. Doanya biar pas nih. Gitu ya. Pokoknya mudah-mudahan pasiennya semuanya sehat. Iya, Masya Allah. Ya. Jadi Mbak Echa ini luar biasa banget ya kan. Tadinya di Bali, sahabat pengajian aku di Bali. Terus sekarang memutuskan untuk pindah ke Malang. Itu benar-benar dedikasi waktu ya kan, tenaganya untuk sosial. Jadi kucing-kucing liar itu ya, hewan-hewan liar itu Mbak Echa berdayakan lah gitu kan. Mbak Echa urusin gitu sama timnya ya pastinya. Tuh pasiennya anjing ya kan. Aduh, anjing tuh benar-benar hewan yang sangat setia loh. Jadi memang gitu kan yang udah tahu. Sehat anjing, ya Allah, mudah-mudahan semua pasiennya semuanya sehat-sehat selalu ya Allah. Amin. Semangat Mbak Echa, semangat. Bener, harus semangat, harus support. Iya, bener. Nah, lanjut nih Mbak Rizka. Tadi kan Mbak Rizka maksudnya tetap berpositif thinking ya kan, walaupun lagi jatuh tuh itu wajar, namanya manusia. Pasti pernah sedih, nggak apa-apa, nangis aja, wajar, manusiawi gitu kan. Nah, sekarang aku mau minta motivasi ya kan, apa sih yang selama ini memotivasi Mbak Rizka untuk tetap ya move on, go on gitu kan, tetap terus lihat masa depan, itu apa yang memotivasi? Ya, yang menjadi motivasi Rizka itu adalah orang-orang yang Rizka cintai, terutama anak-anak ya, Sabila dan Zidan. Itu yang membuat Rizka harus tetap berjuang, harus tetap struggle, harus tetap bangun, harus tetap bangkit, harus tetap melakukan yang terbaik, ya kan? Nah, mungkin kalau kita berbuat baik terus nggak ada imbalannya, imbalan itu kan ada berupa materi atau non materi, ya kan? Tapi kita percaya bahwa apa yang kita lakukan mungkin nanti Allah akan berikan kebaikan untuk anak-anak, karena yang Rika niatkan ya setiap kerja, setiap berusaha itu niatnya memang ibadah karena Allah. Yang kedua, memang niatnya untuk kebaikan, siapa tahu nanti anak-anak saya waktu udah gede atau misalnya sekarang ada yang terus dibantu, dipantau menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi benar-benar yang membuat Rizka terus sampai saat ini berjuang, terus saat ini berproses, dan terus saat ini tetap berusaha itu karena salah satunya memang anak-anak ya. Terus yang kedua mungkin satu hal yang memang kita yakini bahwa berdagang itu kan adalah sunnah Rasul ya. Jadi berwirausaha itu ada sunnah. Kalaupun misalnya nggak ada hasilnya, kadang orang bilang ini nggak ada hasilnya, enggak kok. Kita tuh lagi menanam ya kan. Nanti kita tuai hasilnya, nggak tahu kapan. Kita hanya berusaha aja, kita ikhtiar aja gitu. Karena ini sunnah pun kalau hari ini nggak ada hasilnya, kita sudah dapat pahala dari Allah. Ya kan? Karena niatnya semuanya karena Allah aja, ibadah aja gitu. Teh Sali. Masya Allah. Ada Kang Novi setiap iya, Masya Allah. Ini bener-bener iya, ini keren banget. Ini sahabat aku juga tuh, kenal waktu dari kita kan deketan gitu, Kuningan sama Cirebon. Sekarang tapi Kang Novi lagi di Bandung.
dan aku di Bali. Jadi insya Allah nanti kita akan ketemu virtual lagi ya. Amin ya insya Allah. Kebetulan Kang Novi tetanggaan sama Rizka juga, deketan rumahnya. Oh di Bandung ini. Ya. Iya, Masya Allah, insya Allah ya. Alhamdulillah. Oh ya, Mbak Rizka ini luar biasa banget ya kan. Maksudnya benar sih, aku setuju banget kata Mbak Rizka ya kan. Yang pertama kita harus niatin ibadah ya kan. Apa yang kita lakukan, insya Allah nggak ada yang sia-sia kalau kita niatnya untuk kebaikan ya kan. Ini aku pelajari juga sebagai tabungan energi positif. Jadi setiap kebaikan kita itu akan masuk ke tabungan energi positif kita. Nanti sewaktu-waktu, kapan waktunya nanti Allah akan cairkan tabungan kita, ya kan? Untuk siapa? Bukan hanya untuk diri kita loh. Untuk anak keturunan kita juga yang akan merasakan tabungan energi positif. Contohnya gimana? Contohnya gini loh. Oh, ini anaknya siapa? Oh, ini anaknya Mbak Rizka. Oh, Masya Allah, Mbak Rizka orangnya baik banget. Nah, anaknya tuh pasti dapat kebaikannya gitu loh. Jadi kita sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk berbuat baik karena apa? Demi anak kita juga gitu kan. Bukan hanya udahlah istilahnya gue mah hidup di dunia ini udah nggak ada semangat misalkan gitu kan. Udahlah gue mah berbuat sesuka-suka gue aja, nggak gitu kan. Dampaknya tuh bukan hanya dirasakan sama lo gitu kan, tapi dirasakan juga nanti sama anak keturunan gitu kan. Jadi hati-hati dalam melakukan sesuatu, terus dalam bertindak, dalam berbicara, itu akan mempengaruhi tabungan, ya kan? Tabungan energi positif yang bertambah atau tabungan energi negatif yang bertambah gitu. Jangan sampai salah ya, harus positif ya, Mbak Sali ya, bener banget. Seperti Bang Sali ini tabungannya banyak banget. Aduh, Masya Allah. Luar biasa ya Allah. Alhamdulillah, Insya Allah. Nah, Mbak Rizka, aku mau tahu juga nih, penasaran ya kan, Mbak Rizka ini kan banyak banget kegiatannya. Sebenarnya apa sih cita-cita yang belum Mbak Rizka capai gitu loh, yang lagi dituju nih apa, yang lagi dikejar nih apa ya kan? Kita pengen tahu nih, kepo, karena aduh kayaknya semuanya udah, usaha udah gitu kan, terus untuk kegiatan sosial juga udah gitu, banyak banget macam-macam. Apa sih sebenarnya yang masih Mbak Rizka impikan ya kan, yang belum tercapai sampai sekarang? Ya, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan ya dan kesehatan juga buat Rizka, serta Allah izinkan biar Rizka tuh terwujud cita-citanya untuk membangun sekolah ya kan. Sekolah ya sekolah kreatif ya, istilahnya sekolah lebih kecil dan sekolah agama. Rizka pengen banget gitu. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kan ada pesantren tahfiz Quran sudah ada, alhamdulillah. Di Bandung sudah ada beberapa pesantren tahfiz Quran. Kebetulan juga namanya Madinatul Ulum Bandung. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau nyantri tahfiz Quran, Rizka alhamdulillah udah ada ya. Namanya Madinatul Ulum Bandung. Di Bandung ada 7 cabang saat ini. Oh, Masya Allah. Udah buat sekolah skill aja ya, lebih ke soft skill, pengen banget, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu Mbak Sali. Aduh, seneng banget. Seneng banget Mbak Sali Rizka. apa nih, aku pengen tahu dong. Mbak Sali kan udah hebat banget, semuanya udah gitu. Ajak-ajak aku lah kalau ada project-project yang dunia akhirat gitu loh. Iya, siap Mbak Sali, insya Allah. Pokoknya apa yang bisa bermanfaat dan bisa saling support satu sama lain, insya Allah Rizka senang banget kalau bisa berbagi begitu. Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, Mbak Rizka, gimana sih caranya Mbak Rizka tetap positif dalam menghadapi kayak ujian, atau pernah nggak gitu kayak nyinyirin orang, apa digosipin atau difitnah gitu, apa dikecewakan lah gitu kan? Gimana responnya Mbak Rizka kalau menghadapi seperti itu? Ya, sering banget ya itu Mbak Sali. Biasanya itu adalah cobaan dan godaan untuk orang-orang baik ya. Seperti Mbak Sali kan orangnya baik banget gitu. Itu Masya pasti Allah. ada gitu ya, ditipu, dizolimin ya. Banyak banget, tapi memang di dunia ini selalu ada dua pendapat ya, baik atau buruk. Jadi walaupun kita kerjanya baik, berbagi, manfaat, lagi sharing ya, seperti Mbak Sali kan banyak sharing, selalu ada yang nyinyir ya kan, ngapain sih cari muka, pencitraan atau apa, atau bahasanya. Cuman kita semua yang kita lakukan tergantung sama niatnya aja ya kan. Allah yang tahu niat kita itu apa, Allah yang menilai kita. Jadi kalau kita ngelihat ya ternyata kita suka sama orang yang kelihatannya gemerlap gitu, padahal enggak, kan Allah itu melihatnya sama, malah yang dilihat Allah itu adalah amalannya. Jadi kalau bisa sih kita nggak usah terlalu terfokus sama hal-hal yang negatif masuk ke diri kita atau yang terdengar oleh kita, terlihat oleh kita.
kalau kita tetap fokus terhadap tujuan kita, ya kan? Apa goals kita itu tujuannya lurus aja deh ke sana. Terserah deh orang mau bilang apa, peduli amat gitu. Karena apa yang mereka katakan itu nggak ada dampak negatifnya untuk kita. Aduh, Masya Allah, lucu banget. Ini anak ketiga aku. Aduh. Pengennya ikutan aja ini. Masya Allah, barakallah. Iya. Bener ya. Nah ini aku juga setuju nih sama Mbak Eca nih, lagi mantengin juga tuh di sini ketularan aura positif dan semangatnya. Waduh, ini pembawa acara Mbak. Mana pembawa acara? Dan plus narasumbernya dah, Masya Allah. Jadi memang harapan kita ya kan, harapan kita dengan kita berbagi ya kan, dengan kita sharing ya, berharap semua tuh bisa ketularan aura positifnya gitu. Yang baiknya silahkan ambil, yang nggak baiknya jangan diambil kayak gitu. Walaupun ya kan pendapat orang berbeda-beda ya nggak apa-apa juga gitu kan. Semua kembali kepada kita sebenarnya. Apa yang kita pikirkan ya itu yang kita dapat gitu. Kita pikirnya, wah Mbak Rizka nih positif, wah Mbak Eca nih Masya Allah sangat menginspirasi. Ya udah, kita dapat positifnya, kita dapat inspirasinya. Tapi kalau misalkan, aduh Mbak Sally kok begini, kok Mbak Sally begitu, ya udah dapatnya itu gitu. Setuju banget tuh Mbak Sally, bener banget. Jadi kita fokus aja deh ya terhadap goals kita, tujuan kita, dan semua niat kita kan yang tahu hanya diri kita sama Allah yang tahu. Bener. Nah, kemarin juga aku bahas sedikit ya tema waktu aku live sharing sama Mbak Eca nih. Mbak Eca kan minta temanya penerimaan diri. Aku langsung maksudnya dalam banget ini tentang penerimaan diri. Banyak orang yang belum bisa ya kan, belum bisa menerima diri kita sendiri gitu. Apalagi orang lain ya, kayak tadi banyak nyinyiran ya kan. Kita aja belum bisa menerima diri kita. Terus apalagi kita menghadapi nyinyiran, menghadapi ujian, ya nanti bakalan tambah terpuruk dong. Jadi kita nih harus mengenal dulu diri kita itu, dan kita harus menerima kekurangan dan kelebihan diri kita dulu, baru kita bisa kayak percaya diri, bisa kayak nggak ya udah deh, maksudnya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan selagi itu positif, tidak merugikan orang lain ya kan, ya udah gitu, jalan aja walaupun pasti banyak hambatannya gitu. Sesuatu yang kita lakukan tuh pasti mengalami ujian, nggak mungkin jalannya tuh lurus-lurus aja gitu. Bener banget, setuju banget sama Mbak Sally. Kadang kenapa sih ada masalah, kenapa sih saya harus gini? Enggak, karena setiap manusia tuh pasti diuji, ya kan? Itu sampai mati pasti diuji. Jadi kalau nggak nerima ujian itu bohong banget ya. Bener-bener aja lagi kita masih hidup, dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan setiap kemudahan di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami. Amin, benar. Nah, aku pengen sedikit sharing juga di sini sama teman-teman ya kan. Teman-teman kan banyak yang nanya nih tadi, gimana caranya maksudnya berbisnis tapi di kondisi seperti ini ya kan. Misalkan nih kalau teman-teman bisnisnya kuliner ya kan, restoran, mungkin restorannya sekarang sepi ya kan. Nah, teman-teman coba bisa switch ke misalkan kayak bikin frozen food yang bisa dikirim ya kan, yang bisa dinikmatin sama orang gitu kan. Nah terus bisa juga ya itu masuk ke creative planner, barangkali nggak tahu gimana caranya, foto produknya apa, nanti insya Allah Mbak Rizka fasilitasi tuh, disupport juga ya kan. Nah contohnya kayak aku bisnisnya batik gitu kan. Nah di kondisi pandemi seperti ini kan jarang banget orang yang mau pakai batik ya kan, beli batik ya karena di rumah aja gitu loh. Nggak ada sesuatu yang mau dia beli gitu kan buat dipakai keluar gitu. Nah tapi akhirnya aku switch ke bikin masker kain batik ya kan. Awalnya memang tak pernah terfikirkan dan tak pernah terencanakan ya akan bikin seperti itu gitu. Tapi kan ini timbul karena apa? Karena pertama kita harus inovasi ya kan, kita harus inovasi. Kalau kita nggak berinovasi itu kita akan ketinggalan gitu kan. Yang kedua, aku membaca sebenarnya pasar ya kan, target pasar dalam kondisi pandemi seperti ini sebenarnya daya beli masyarakat tuh masih ada gitu. Cuma mungkin alokasinya yang berbeda ya kan. Biasanya beli baju batik, sekarang butuhnya masker. Ya udah belinya kain masker batik. Biasanya makan di restoran tapi sekarang di rumah aja, butuhnya makanan yang frozen food, tinggal panasin. Ya udah butuhnya itu. Jadi kita tuh nggak bisa terlalu idealis, terlalu kaku, nggak bisa deh pokoknya bisnis kita itu aja.
ya nggak gitu juga gitu. Kita harus bisa beradaptasi, ya kan? Kita harus bisa membaca pasar sekarang lagi membutuhkannya apa kayak gitu. Terus caranya juga bagaimana, ya kan? Kalau dulu caranya ya di offline aja, tapi sekarang udah nggak bisa offline, ya udahlah kita pindah ke online. Nggak bisa online, ya belajar dong gitu kan. Sekarang belajar tuh banyak cara kok, ya kan? Kayak sekarang nih kalian insya Allah nih, silahkan follow akunnya 1000km.official. Setiap hari insya Allah kita ada sharing IG Live bersama tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Jadi kalian dapat apa ya, mendengar kisah-kisah pengalaman, dan kalian bisa dapat ambil hikmahnya, pelajaran, ilmu-ilmu yang bermanfaat dari orang-orang yang udah sukses gitu kan, orang-orang yang terus berbuat baik. Jadi kan kita terinspirasi kayak gitu. Menurut Mbak Rizka sendiri seperti apa coba? Kalau Rizka sendiri memang tetap switch ya, waktu pandemi ya tetap jualannya memang yang berbau-bau atau yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi apa aja dijual karena harus bertahan ya kan, harus juga support keluarga. Nah, jadi kita juga harus tahu ya sebenarnya pasar itu nggak mati, apalagi di kalangan tertentu. Nah, sekarang aja kan contoh nih, orang yang middle up itu kan biasanya alokasi dananya itu untuk liburan, ya kan? Biasanya dia misalnya untuk jalan-jalan ke luar negeri, tapi dia save money-nya, save uangnya gitu kan? Dan mereka tuh alokasinya kemana? Bahkan sepeda yang harganya puluhan juta, ratusan juta, mereka bisa beli gitu kan? Karena dia bilang lagi pandemi, lagi kayak gini kondisinya gitu. Kalau dibilang lagi banyak PHK. Kalau kita bisa sebagai pebisnis atau yang berwirausaha memanfaatkan kondisi saat ini, kita beralih jualannya gitu ya, jangan hanya monoton itu aja, kita juga benar kata Mbak Sali harus beradaptasi gitu kan. Apa yang di-switch ini yang tadinya misalnya jualannya bajunya jas misalnya atau dress, gaun, kenapa enggak jualannya jadi daster atau yang nyaman di rumah atau jilbab rumahan gitu ya, yang gampang pakai, nyaman buat di rumah, atau sendal-sendal buat di dalam rumah gitu. Itu jadi lebih efisien dan lebih menghasilkan dibanding misalnya jualannya yang sebelumnya adalah bukan yang terdampak gitu ya, yang akhirnya terdampak, atau misalnya jualannya otomotif, akhirnya mau nggak mau kan otomotif orang jarang banget belanja atau beli mobil, mau gimana mau beli mobil atau peralatan mobil gitu ya, atau hal-hal yang berbau otomotif, karena kan banyak di rumah aja kan saat ini work from home juga. Jadi kita harus tahu apa yang pas dijual atau apa yang pas buat bisnis di new normal ini atau di kebiasaan adaptasi buku ini kan, adaptasi kebiasaan baru. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa orang-orang middle bagus banget kalau kita memanfaatkan momentumnya ya, berjualan dengan posisi segmennya mereka gitu. Ya, seperti saya tadi bisa jualan sepeda ya, atau bisa jualan frozen food. Itu pasti menghabiskan uangnya yang tadi alokasinya buat jalan-jalan. Oh ya, Mbak Sali ada ya. Tadi itu yang tadi jualan frozen food. Suara Rizka masih jelas ya? Maaf. Jelas ya. Nah, yang tadi ya jualan frozen food, mereka bisa mengalokasikan dana mereka itu untuk memborong produk-produk makanan. Ya kan? Betul, buat stok di rumah ya. Produk-produk yang banyak banget dihabiskan untuk di rumah. Terus catering juga makin laris gitu ya. Makanan-makanan frozen food makin laris. Hal-hal yang fashion untuk di rumah juga lebih laris gitu. Masker juga masih laris loh, masker kain. Kalau bisa maskernya yang menarik atau masker batik gitu. Iya. Masker masih nggak kedengeran ya? Udah jelas ya, alhamdulillah. Tadi sempat kecil sedikit ya, tapi sekarang alhamdulillah udah jelas. Sekarang masih oke suaranya, mohon maaf. Oke. Kalau di aku mah udah oke. Tadi agak sedikit kecil, tapi sekarang udah jelas tuh, udah jelas alhamdulillah. Ya. Mohon maaf ya. Seru banget ini ya. Cuma aduh, waktunya nih nggak kerasa, kita udah mau 1 jam. Berapa menit lagi nih kita udah mau 1 jam. Dan aku sebenarnya masih ada banyak pertanyaan ya kan, banyak sekali pertanyaan yang udah dibuat juga sama tim aku. Tapi lihat dari tadi aku nggak baca ini loh.
Ya ampun, banyak banget pertanyaannya. Terpesona sama Mbak Rizka. Jadi aku tadi nggak baca ini. Udah ngalir aja gitu kan, natural. Tanyain apa yang aku mau tanyain gitu. Tapi satu ini paling penting banget adalah maksudnya bagaimana caranya membagi waktu gitu kan untuk anak-anak ya kan, untuk di bisnis, untuk di creative planner, untuk di sosial, bagi-bagi nasi tadi. Gimana cara membagi waktunya, sedangkan waktu kita kan cuma 24 jam sehari, semua sama waktunya. Tapi bagaimana caranya biar efisien waktunya, biar bisa produktif. Ya, alhamdulillah sih ya, karena sekarang lagi banyak banget aktivitas di rumah ya kan. Jadi anak-anak juga terpantau, kemudian bisa kerja juga lewat online. Biasanya sih Rizka biasanya kerja sebelum anak-anak bangun ya, pagi-pagi tuh. Terus udah gitu sore hari ya, biasanya online lewat di sore hari sama malam hari ya. Udah beres semuanya, bisa melakukan aktivitas atau meeting lewat online, biasanya lewat Zoom atau webinar. Nah itu yang bisa lakukan, tapi keluar pun hal-hal yang terpenting aja baru bisa keluar gitu. Dan kalau saat ini justru lebih banyak waktu untuk anak-anak ya, lebih banyak waktu buat masak di rumah, menyiapkan sesuatu yang buat anak-anak, banyak lebih interaksi sama anak-anak, lebih banyak waktunya. Alhamdulillah. Biasanya kalau berbisnis ya, karena sekarang sering banget work from home, jadi kalau nggak mau ya memang semuanya di smartphone, semuanya di tab gitu ya, atau di iPad, jadi semuanya kerjanya lewat situ. Dan juga tim digital juga membantu, kita juga meetingnya lewat online. Ya, jadi insya Allah semuanya juga berjalan dengan baik. Masya Allah. Kalau Mbak Sali gimana nih? Mbak Sali kan aktivitasnya segudang, anak 3, wow. Iya, alhamdulillahnya kalau aku tuh ya caranya ya aku bikin jadwal. Jadi emang aku nulis ya kan, dari bangun pagi jam berapa, terus sholat jam berapa gitu kan, terus ngaji jam berapa, terus mantau anak yang nomor 1 ini jam berapa, cek sekolahnya anak nomor 2 jam berapa, cek pelajarannya anak nomor 3 jam berapa, siapin makan apa segala macam, terus cek WA grupnya 1000 Kisah Menginspirasi, cek semua. Jadi memang aku waktu gitu, aku bagi-bagi waktunya, misalkan kayak ini 30 menit, ini 45 menit, ini 1 jam, tergantung kebutuhannya gitu kan. Terus kita juga sebagai wanita ya kan, kita harus tahu mana yang lebih prioritas ya kan, misalkan kayak jangan sampai meninggalkan kewajiban ya kan, jangan sampai kita menjalankan yang sunnah meninggalkan yang wajib, jangan sampai kayak gitu kan. Kembali ke kewajiban kita nih apa, kayak gitu ya. Aduh, ini jujur aku masih banyak banget yang mau ditanyain sebenarnya ya kan. Terus teman-teman sahabat inspirasi juga banyak banget yang ngasih pertanyaan. Cuma gitu kan, biar kita lebih enak nih ya kan, aku boleh nggak minta tolong sama Mbak Rizka? Minta tolong sharing IG Live kita ini di-share ke IGTV, karena kalau aku yang share nggak bisa, harus Mbak Rizka yang share. Pasti banget, aku langsung share IGTV langsung. Di live ini aku langsung share. Teman-teman juga bisa langsung share IGTV-nya ya. Jangan lupa tag Mbak Sali, tag juga 1000km.official. Betul, ya. Jadi teman-teman semua punya peluang yang sama untuk mendapatkan 3 hadiah menarik ya kan. Wow, ada hadiahnya. Ada hadiahnya biar semangat. Orang belajar pun butuh motivasi, butuh semangat gitu kan. Jadi caranya gampang banget, teman-teman tinggal komen di IGTV-nya Mbak Rizka ya kan, berikan pertanyaan ya, nanti Mbak Rizka akan pilih 3 penanya terbaik, nanti akan dijawab pertanyaannya lewat IG Story. Jadi teman-teman semua juga bisa melihat, belajar dari jawaban dan pertanyaannya kayak gitu. Terus untuk lebih lengkapnya cek Instagramnya 1000km.official. Di situ nanti ada syarat dan ketentuannya. Misalkan kayak teman-teman nih screenshot ya kan, share di story-nya, tag kita. Jadi kita biar tahu kalian tuh nonton gitu loh, nonton IGTV IG sharing kita, dan komen di IGTV-nya Mbak Rizka kayak gitu. Wow, asik banget, ada hadiahnya tuh teman-teman. Jangan lupa juga follow Instagramnya Mbak Sali Giovanni dan Instagramnya 1000.km
sorry, 1000 km .official. Kan aku tulis ya di IGTV-nya ya, aku langsung mention, teman-teman langsung follow ya. Makasih banyak, iya. Dan aku juga izin ngasih tahu ke teman-teman semua, ngasih info, ya kan. Insya Allah setiap harinya itu ada sharing IG Live ya di akunnya 1000 Kisah Menginspirasi. Itu alhamdulillah kita akan ada kedatangan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi. Dan setiap hari nih ada hadiah-hadiah menarik gitu kan. Besok itu ada hadiah 2 gamis cantik dan 1 khimar dari Seika Hijab ya, Masya Allah itu bagus banget. Jadi kemarin juga ada hadiah 5 sepatu DSB. Jadi bagi-bagi hadiahnya itu beda-beda dan banyak gitu banyak kan. Banget ya, keren banget ya Sal.